Anda pasti kenal Warren Buffett ya, maestro investasi itu, salah satu orang terkaya di dunia. Tapi, seberapa banyak sih yang Anda tahu soal Susan Buffett, istrinya? Nah, sumber-sumber yang Anda bagikan kali ini menarik banget. Memberi kita kesempatan langka nih, buat ngintip sisi lain cerita mereka. Ada satu babak yang mungkin agak mengejutkan. Momen ketika Susi memutuskan buat serius jadi penyanyi. Betul sekali. Dan ini bukan sekedar iseng-iseng loh ya. Kita bicara soal pertengahan tahun 1970-an. Periode yang cukup krusial itu. Ketenaran Warren lagi naik daun banget. Tapi di saat yang sama, yaitu dinamika hubungan mereka juga lagi berkembang, berubah gitu. Sumber-sumber ini nunjukin Suzy bukan cuma sebagai ya pendamping Warren, tapi sebagai individu, punya keinginan sendiri, ambisi, ya kompleksitasnya sendirilah. Masa-masa dia cari ruang dan identitasnya gitu. Misi kita di penelusuran kali ini, kita coba bongkar ya, perjalanan Suzy ke dunia tarik suara ini. Apa sih yang bikin dia mau? Terus gimana ceritanya, detailnya, menurut catatan yang kita punya? Dan yang penting juga, apa yang bisa kita pelajari soal dinamika pribadi di balik layar tokoh sebesar Warren Buffett ini? Kita gali yuk detailnya, kadang ada yang bikin kaget juga nih dari materi Anda. Mari kita mulai. Oke, coba kita bayangin dulu ya kondisi Suzy di pertengahan 70-an itu. Materi yang ada nunjukin gambaran yang lumayan rumit ya. Ada semacam ketegangan gitu soal hubungan Warren sama Katharine Graham atau Kay Graham, CEO Washington Post waktu itu kan. Sumbernya bahkan bilang loh, Suzy ini merasa Kay itu kayak pengganggu, agak posesif atau teritorial gitu ke suaminya. Iya, kata pengganggu itu wah lumayan kuat ya, menunjukkan memang ada friksi, ada gesekan yang nyata. Ini garis bawahi dinamika yang kompleks tadi. Di satu sisi sumber bilang Susi itu orangnya punya kebutuhan besar buat dibutuhkan orang lain. Kayak itu jadi inti identitasnya gitu selama bertahun-tahun. Tapi di sisi lain ada deskripsi menarik dari Susi sendiri. Dia bilang Warren itu kayak gunung es, iceberg. Nah ini bisa berarti macam-macam ya. Mungkin jarak emosional atau mungkin ya Warren sibuk banget sama dunianya sendiri, dunia finansial, investasi yang nyita hampir semua perhatiannya. Anda sebut tadi soal kebutuhan Susi untuk dibutuhkan. Terus gambaran Warren sebagai gunung es itu, apa artinya kebutuhan Susi ini nggak terpenuhi gitu dalam hubungan sama Warren waktu itu? Bisa jadi ya interpretasinya ke arah situ. Kalau satu pihak digambarin dingin atau sibuk kayak gunung es, sementara pihak lain butuh banget merasa dibutuhkan, terhubung secara emosi. Ya tentu ada potensi nggak pas atau rasa hampa, gitu kan. Ini bukan berarti nyalahin siapa-siapa ya, tapi lebih lihat gimana beda karakter, beda fokus hidup mereka, mungkin bikin dinamika tertentu di pernikahan mereka pas periode itu. Sumbernya sih nggak bilang eksplisit, kebutuhannya nggak terpenuhi. Tapi kontras deskripsi ini kasih kita petunjuk lah. Mungkin ada ruang kosong emosional di sana. Menarik penjabarannya. Dan kerumitan ini nggak berhenti di situ ternyata. Sumber juga nyinggung soal fase romansa paruh bayanya Suzy sendiri. Ada catatan dia digambarin berkeliaran kayak remaja, kelihatan sering jalan sama pelatih tenisnya, John McCabe. Bahkan masih kontak sama cinta lamanya pas kuliah dulu, Milt Brown. Ini lumayan bikin kaget ya kalau lihat citra publik keluarga Buffett. Ya tentu kaget kalau lihat dari luar aja. Tapi kalau kita sambungin nama konteks tadi, rasa teritorial ke Warren, gambaran gunung es dibutuhkan, mungkin perilaku ini bukan sekedar selingkuh biasa ya. Bisa jadi ini bagian dari pencarian identitas diri yang lebih luas gitu. Mungkin upaya buat ngerasain lagi, vitalitas, perhatian, pengakuan di luar perannya sebagai Nyonya Buffett. Yang penting dicatat juga, sumber menekankan meskipun gitu, Suzy tetap nggak bisa bayangin ninggalin Warren. Dia anggap Warren itu sosok luar biasa. Ini nunjukin betapa terikatnya mereka ya, walau ada kompleksitas dan gejolak. Jadi bukan cuma cari pelarian ya, tapi lebih ke pemenuhan diri gitu. Wah, latar belakangnya penuh warna banget ya buat langkah dia selanjutnya. Oke, mari kita masuk ke momen kuncinya nih. Peluncuran karir nyanyinya di tahun 1976. Gimana persisnya ini mulai?
Nah, ini bagian yang seru nih. Sumbernya bilang tahun 76 itu Suzy ambil inisiatif. Dia samperin pemilik French Cafe di Omaha. Perlu dicatat ya, ini bukan warung kopi biasa gitu. French Cafe itu restoran formal, lumayan bergengsi lah waktu itu, di distrik Old Market yang historis di Omaha. Coba bayangin muka pemilik restorannya. Istri Warren Buffett, tokoh paling top di kota itu, datang terus intinya ngelamar jadi penyanyi di lounge restorannya. Pasti bengong itu pemilik kafenya. Dan ternyata berhasil ya. Nggak lama, beneran muncul iklan di koran lokal. Saya kutip dikit nih dari sumber. Iklannya umumin Susan Buffett sebagai penyanyi baru bakal tampil reguler di lounge French Cafe. Wow, dari Nyonya Buffett jadi penyanyi lounge. Iya, transformasi peran yang drastis banget itu di mata publik Omaha. Dan ada satu kutipan dari Suzy sendiri pas sebelum tampil perdana. Yang menurut saya, ngenah banget ke motivasinya. Dia bilang gini, "Ini sangat menakutkan, tapi saya selalu ingin hidup sepenuhnya." Kalimat ini kuat banget loh. Bukan cuma iseng atau ngisi waktu luang, tapi kayak deklarasi gitu soal keinginan mendalam buat ngerasain hidup secara utuh. Mungkin di luar batas-batas peran yang selama ini dia jalani. Hidup sepenuhnya. Dalam ya pernyataannya. Kata menakutkan itu juga penting. Berarti dia sadar banget ya risikonya, bakal dinilai publik, tapi nekat aja gitu. Terus, gimana reaksi publik Omaha sama debutnya? Ketakutannya kejadian nggak? Reaksi awalnya, menurut ulasan pertama di koran lokal yang dikutip sumber, lumayan campur aduk sih. Ulasannya jujur, ngakuin kalau penampilannya ya memang nunjukin kurang percaya diri. Wajar lah ya buat pemula, apalagi tekanannya gede banget kan statusnya. Tapi kritikusnya juga nemuin sisi positif. Dia nyorot ada kemudaan ala Anne Margaret gitu dalam dirinya, mungkin semacam energi atau pesona panggung ya, terus gaya jazz yang khas, dan yang penting keinginannya tulus buat nyenengin penonton. Nah, kombinasi ini kayaknya berhasil bikin audiens awal terpikat gitu. Tapi sumber juga kasih catatan penting kan soal siapa audiens awal itu? Betul. Sumber nambahin konteks nih, kalau sebagian besar penonton di malam-malam pertama itu ya isinya teman-teman yang tidak kritis, orang yang udah kenal datang buat dukung, sama orang-orang yang datang karena penasaran aja, pengen lihat istri orang super kaya, nyoba nyanyi. Jadi sambutan hangat awal itu mungkin belum sepenuhnya nilai objektif bakatnya ya, tapi lebih ke dukungan sosial sama rasa ingin tahu. Tapi ya tetap, ini langkah awal yang penting buat dia. Langkah awal yang ternyata nggak berhenti di Omaha aja. Nah, ini yang menarik. Sumber-sumber kita nunjukin kalau ambisi Suzy itu jauh melampaui sekedar jadi penyanyi lokal. Gimana ceritanya dia bisa sampai ke New York? Nah, ini bagian yang nunjukin keseriusannya dia. Dalam hitungan minggu aja loh, setelah debut di French Cafe itu, sumber nyatat kalau Bill Ruane, ini nama penting nih, teman sekelas Warren di bawah Benjamin Graham, manajer investasi top di New York ya, ternyata udah ngatur audisi buat Suzy di New York City. Ini lumayan signifikan. Artinya, ada dukungan dari lingkaran dalamnya Warren, paling nggak dari Ruane ini. Bill Ruane? Wah, bukan orang sembarangan ya. Ini menarik. Apa ini artinya Warren tahu dan mungkin diam-diam dukung gitu ya, meskipun sumbernya nggak bilang eksplisit reaksinya? Sumbernya nggak rinci sih reaksi langsung Warren waktu itu, tapi keterlibatan orang kayak Bill Ruane yang deket banget sama Warren, ya memang bikin bertanya-tanya ya. Apa Ruane inisiatif sendiri karena temanan sama Suzy? Atau ada semacam restu atau paling nggak lampu hijau lah dari Warren? Kita cuma bisa nebak-nebak. Yang jelas, pintu ke New York kebuka. Dan Suzy nggak sia-siain kesempatan itu. Dia berhasil tampil jadi penyanyi pembuka di beberapa klub malam di New York. Sumber sebut nama tempat kayak Yellow Brick Road, Seesaw, Trams, sama The Ballroom. Ini bukan panggung kecil loh. Dari French Cafe Omaha ke klub malam New York dalam waktu singkat ya. Dan kelihatannya dia punya rencana yang matang banget. Ada kutipan lagi kan dari dia yang nunjukin tingkat keseriusannya. Betul sekali, setelah Lamang tampil di New York itu, Suzy dikutip bilang sesuatu yang nunjukin banget visinya. Kira-kira gini bunyinya, "Saya udah diminta buat kembali tampil, mungkin setelah awal tahun depan. Tapi pertama-tama, saya rencana cari direktur musik dan nyusun sebuah paket pertunjukan yang utuh." Terus dia bilang lagi, "Sekarang saya sadar betapa sulitnya industri ini, tapi saya udah ketagihan. Dan ketika saya kembali ke New York nanti, saya mau melakukannya intensif selama 6 bulan tanpa henti." Wow, cari direktur musik, nyusun paket, 6 bulan tanpa henti. Ini udah bahasa profesional ya, bukan amatir lagi.
Dan puncaknya, sumber nyebut dia sampai tanda tangan kontrak sama agensi bakat bergengsi banget, William Morris Agency. Tepat. William Morris Agency atau WME sekarang ya, itu salah satu agensi bakat terbesar dan paling berpengaruh di dunia hiburan. Tanda tangan kontrak sama mereka itu pencapaian besar dan nunjukin setidaknya ada pihak profesional yang lihat potensi di dia. Ini bukan lagi sekedar istri Warren Buffett yang coba nyanyi. Ini udah Susan Buffett, calon artis yang diageni William Morris. Tingkat ambisinya bener-bener luar biasa. Ini bukan pelarian sesaat, tapi upaya sungguh-sungguh buat bangun karir dan pengakuan di bidang yang dia suka. Di panggung terbesar pula. Pertanyaannya balik lagi nih, gimana dengan Warren? Kita tahu sumber terbatas soal reaksi awalnya. Tapi ada petunjuk lain nggak? Gimana dia lihat semua ini? Terutama ambisi besar istrinya di New York itu. Ya, seperti Anda bilang tadi, sumbernya nggak kasih kutipan langsung atau cerita spesifik soal reaksi Warren ke langkah Suzy ke New York atau kontrak William Morris itu. Tapi, ada bagian lain di materi kita yang mungkin kasih sedikit konteks, walau nggak langsung ya. Disebutin kalau Warren itu sadar, Suzy kadang anggap dia terlalu terobsesi sama uang dan kerjaannya. Tapi dari sudut pandang Warren, dia merasa mereka berdua sebagai pasangan udah berhasil lah saling menghormati perbedaan masing-masing. Dan berfungsi sebagai tim yang solid selama 25 tahun pernikahan mereka waktu itu. Jadi mungkin dia lihat ini sebagai bagian dari Suzy ngejalanin bagiannya di tim itu ya. Tapi dengan cara yang beda. Semacam pembagian peran yang nggak konvensional gitu. Itu patut kemungkinan interpretasi sih. Mungkin buat Warren selama fondasi tim mereka tetap kuat dan selama aktivitas Suzy nggak secara fundamental ganggu dunianya atau citra Berkshire, ya dia bisa terima dan hormati pilihan Suzy buat kejar jalannya sendiri. Ini nyambung lagi sama gambaran gunung es tadi, mungkin ada semacam pemisahan emosional atau fokus yang bikin mereka bisa jalan di jalur paralel gitu. Dunia finansial Warren yang logis banget, terstruktur, berhadapan sama pengejaran artistik Suzy yang lebih personal, emosional. Sumber nggak kasih jawaban pasti, tapi kontrasnya ini kelihatan banget. Apakah ini jadi titik pergeseran gitu dalam dinamika mereka? Di mana Suzy, yang sebelumnya mungkin lebih fokus ke urusan rumah, sosial, sekarang malah bikin dunianya sendiri yang sangat publik. Bisa jadi ya, ini momen pergeseran yang signifikan. Atau setidaknya upaya buat bikin pergeseran itu. Selama bertahun-tahun kan, peran Suzy sering digambarin sebagai manajer kehidupan sosial dan pribadi keluarga Buffett. Bikin lingkungan nyaman buat Warren fokus ke bisnisnya. Nah, dengan terjun ke dunia tarik suara secara profesional, dia secara aktif bangun identitas publiknya sendiri. Pisah dari Warren, ini langkah ke arah otonomi yang lebih besar. Pernyataan kalau dia bukan cuma istri dari, tapi juga Susan Buffett, sang penyanyi. Tapi ambisi besar di New York sama William Morris itu, apa beneran kejadian kayak yang dia rencanain 6 bulan non-stop itu? Nah, sumber nggak merinci kelanjutan langsung dari rencana 6 bulan di New York itu. Kita nggak dapat cerita apakah dia beneran balik lagi dan tampil intensif. Tapi jejak karir nyanyinya nggak hilang gitu aja setelah periode ambisius di akhir 70-an itu. Sumber kita lompat cukup jauh nih waktunya ke periode yang jauh lebih kemudian. Iya, ada catatan soal penampilannya di acara yang ada hubungannya sama Berkshire Hathaway ya. Jauh setelah era Friends Cafe dan klub New York itu. Nyinya itu tetap ada dalam hidupnya, meskipun mungkin bentuknya beda ya. Sumber dari sekitar pertemuan pemegang saham tahunan Berkshire Hathaway 2004 ini kan acara gede tahunan di Omaha, ribuan pemegang saham kumpul. Nah, sumber itu nyebutin kalau Suzy tampil di panggung. Bukan di acara formalnya sih, tapi di acara yang lebih santai pas minggu sore selama akhir pekan itu. Diadainnya di Mall Borsheim. Borsheim ini kan toko perhiasan besar punya Berkshire Hathaway ya, jadi masih dalam keluarga Berkshires lah. Jadi dia tampil di Borsheim, nyanyi buat para pemegang saham dan tamu gitu. Iya, sumber bilang dia nyanyi bareng band lokal namanya Al Oerle. Jadi bagian dari pertunjukan atau hiburan lah buat orang-orang yang datang di acara penutup akhir pekan pertemuan pemegang saham itu. Konteksnya tentu beda banget ya sama mimpi naklukin panggung New York bareng William Morris. Ini lebih kerasa kayak penampilan di lingkaran keluarga besar Berkshire, mungkin lebih sosial atau hiburan sifatnya bukan puncak karir profesional. Tapi tetap aja ya, fakta dia masih tampil bertahun-tahun kemudian, bahkan dalam konteks Berkshire itu lumayan signifikan. Apa artinya ini menurut Anda? Saya pikir ini nunjukin beberapa hal. Pertama, mungkin kegigihan hasratnya ya.
Walaupun jalur profesional yang dia impikan di tahun 70-an mungkin nggak sepenuhnya kejadian sesuai rencana awal, cintanya sama musik dan tampil itu nggak padam. Kedua, ini bisa dilihat sebagai adaptasi. Dia nemuin cara buat tetap nyalurin sisi dirinya yang ini dalam realitas hidupnya yang udah berkembang. Jadi bagian pertunjukan di acara Berkshire itu bisa jadi cara dia nyatuin hasrat pribadinya ke dalam dunia yang didominasi suaminya. Tapi tetap dengan caranya sendiri, dia masih Suzy yang nyanyi, bahkan di jantung dunianya Warren. Kalau kita tarik benang merahnya nih, dari kegelisahan di pertengahan 70-an, debut di French Cafe, ambisi New York, sampai penampilan di acara Berkshire bertahun-tahun kemudian. Apa makna keseluruhan dari episode nyanyi dalam hidup Suzy Buffett ini? Ngelihatnya secara utuh ya, episode nyanyi ini kayak manifestasi kuat dari pencarian jati diri dan upaya buat hidup sepenuhnya, kayak yang dia bilang itu. Ini bukan cuma hobi, tapi upaya serius buat bikin ruangnya sendiri, identitasnya sendiri, di luar bayang-bayang suaminya yang gede banget itu. Bisa jadi ini respons terhadap kompleksitas dalam pernikahan. Cara buat dapat pengakuan atas bakat dan pribadinya sendiri, bukan cuma sebagai pelengkap Warren. Intinya sih menegaskan eksistensinya sebagai individu. Dan penting juga kita ingat, kayak yang diungkap bagian lain dari sumber Anda, nyanyi ini cuma satu sisi dari dirinya ya. Dia nggak berhenti berkembang loh setelah ini. Tepat sekali, ini poin penting banget. Sumber lain nyorot gimana Suzy kemudian berkembang jadi filantropis yang sangat berpengaruh, aktif lewat Buffett Foundation, nyalurin kekayaan keluarga buat tujuan sosial. Ada juga cerita yang menyentuh banget ya, gimana dia di kemudian hari secara pribadi ngerawat teman-temannya yang sekarat karena AIDS di apartemennya di San Francisco pas masa awal epidemi yang menakutkan itu. Jadi nyanyi bisa dilihat sebagai satu babak penting dalam perjalanan seorang wanita multifaset yang terus cari makna, tujuan, cara buat ekspresiin dirinya dan kasih dampak ke dunia dari panggung musik sampai aksi kemanusiaan. Semuanya mungkin nyambung ke dorongan awal buat hidup sepenuhnya itu. Jadi, mari kita rangkum ya apa yang udah kita bedah dari sumber-sumber Anda kali ini. Kita udah telusuri perjalanan Suzy Buffett yang nggak terduga ya, ke dunia tarik suara. Dimulai dari debutnya di kafe lokal di Omaha, didorong keinginan pribadi yang dalam buat hidup lebih utuh. Terus berkembang jadi ambisi serius buat naklukin panggung New York, lengkap sama audisi, tampil di klub malam, bahkan kontrak agensi besar. Sampai akhirnya, kita lihat jejak hasrat ini masih muncul bertahun-tahun kemudian dalam konteks acara lingkaran Berkshire. Iya, kisah ini benar-benar jadi pengingat kuat ya. Kalau dibalik angka-angka fantastis, berita utama soal sukses finansial, itu selalu ada lapisan-lapisan kisah manusia yang kaya dan kompleks. Ada cerita soal ambisi pribadi, soal dinamika hubungan yang rumit, soal pencarian identitas dan makna hidup. Kisah Suzy ini nambahin dimensi yang sangat manusiawi, rentan, sekaligus berani ke narasi keluarga Buffett yang mungkin sering kita dengar itu terasa terlalu besar atau jauh. Ini nunjukin bahkan dalam hidup yang kelihatannya udah mapan banget, udah di puncak, masih ada ruang buat pergolakan batin, kejutan, dan ngejar mimpi-mimpi pribadi yang mungkin kelihatannya keluar jalur. Sumber-sumber ini dengan fokusnya di babak menyanyi Suzy, tentu ninggalin kita dengan satu pemikiran menarik ya, buat Anda renungkan lebih lanjut. Seberapa sering sih kita lihat pasangan dari orang-orang yang luar biasa sukses, entah di bisnis, seni, sains, politik, itu menempuh jalan mereka sendiri yang beda banget, bahkan mungkin kelihatan bertentangan. Dan apa sih yang sebetulnya dibutuhin, baik secara personal maupun dalam dinamika hubungan itu sendiri, buat bisa mempertahankan identitas dan mimpi pribadi ketika salah satu pihak punya persona publik yang dominan banget dan nyita perhatian dunia? Pertanyaan yang nggak ada jawaban gampangnya sih, tapi menarik buat dipikirkan.